sebelumnya, C Group, atau dulu mungkin disebut Garena, di Singapura tahun 2012. Setelah bekerja sebentar di Singapura, saya dikirim ke Indonesia buat setup Garena Indonesia, kantor Indonesia pertama di sini. Dan sejak itu program-program dari C Group lainnya saya kerjakan juga sampai akhirnya Shopee di tahun 2015 yang merupakan program barunya yang sampai sekarang ini. Kita merasa berterima kasih ya pertama atas dukungannya dari para pembeli dan penjual kita yang menjadikan kita platform yang bisa membuat impact seperti ini sekarang. Tentunya, tapi juga comes with a great responsibility. Kita merasa bertanggung jawab banget karena platform kita ini memberikan impact yang real, yang nyata ya. Jadi kita bertanggung jawab pada staff-staff kita, pada tim-tim Shopee yang udah membawa kita ke titik ini. Kita juga bertanggung jawab sama stakeholder kita, pembeli dan penjual, yang sekarang livelihood-nya kita harus jaga. Dan juga kita dengan skala kita ini memberikan impact yang real ke nasional dan juga ekonomi Indonesia. Jadinya ya rasanya kita sangat bertanggung jawab gitu ya, gimana kita bisa memberikan impact yang paling baik pada pengguna-pengguna kita dan hopefully ke ekonomi Indonesia juga supaya bisa menjadi lebih baik dengan program-program kita seperti Shopee Export gitu. Sebenarnya kita punya semua range-nya ya, tapi dari sisi mungkin kalau dari yang terbesar dari sisi jumlah kita anak muda cukup banyak, milenial. Dulu mungkin kita banyak di wanita, di perempuan. Tapi sekarang juga udah mulai balance, makin banyak laki-laki juga yang menggunakan Shopee. Jadi mungkin dari sisi grupnya seperti itu. Ada banyak ya mungkin ya, tapi yang paling berkesan mungkin itu benar-benar saat kita ngunjungin para penjual-penjual UMKM kita ya. Jadi dulu sebelum pandemi, kita tiap bulan itu keliling Indonesia untuk mengunjungi para penjual kita, ngobrol, cari tahu lagi apa yang kita bisa bantu untuk mereka. Dan bisa dibilang itu sangat berkesan sekali, heartwarming sekali kalau kita lihat cerita-cerita mereka. Karena kebanyakan adalah rumahan, ya, bisnis-bisnis kecil yang dilakukan sama keluarga sendiri. Jadi kita bisa lihat gimana impact-nya dari platform, dari produk kita ini untuk mereka. Dan tentunya ke sekeliling mereka juga kita lihat bagaimana mereka mempekerjakan tetangga-tetangganya, sama-sama makmur bareng. Dan menurut saya itu sangat berkesan sekali. Tim-tim Shopee juga yang ikut ke sana juga jadinya termotivasi banget buat terus bekerja lebih keras lagi buat mereka. Bahkan mungkin ada beberapa juga termotivasi untuk minta keluarganya bikin toko karena sangat memotivasi sekali cerita-cerita dari mereka. Membunuh UMKM ini sangat nggak benar ya. Tadi kita bilang juga bisnis Shopee itu adalah bisnis UMKM, seperti itu. Stakeholder kita paling utama adalah UMKM di Indonesia. UMKM itu mayoritas dari penjual di Shopee. Produk terjual di Shopee itu 97%-nya dari penjual lokal. Cuma 3% dari penjual lainnya, yaitu penjual asing. Jadi tentunya UMKM ini sangat penting buat kita sebagai stakeholder utama yang memajukan bisnis Shopee seperti itu. Jadi ya sangat jauh lah dibanding kayak Shopee ini ingin membunuh UMKM. Dan tentunya bukti-bukti nyatanya juga kita banyak sekali program-program yang memajukan UMKM bareng bersama dengan pemerintah, bersama dengan instansi lainnya. Dari sisi edukasi, dari sisi pendanaan, dari sisi logistik dan payment. Ya, sampai pun ada program-program ekspor yang tujuannya membudidayakan UMKM kita bisa jadi sampai ke luar negeri. Ya, pertama-tama kita berharap tentunya para pembeli dan penjual kita masih bisa menikmati diskon-diskon yang ada di Shopee maupun yang ada di Indonesia seperti itu. Diskon pada dasarnya saya rasa sangat positif.
Ya, ini adalah merupakan sebuah teknik marketing. Contohnya untuk penjual memasarkan barang baru, meningkatkan trafik ke tokonya, dan paling penting adalah menjual barang-barang yang sifatnya dead stock ataupun barang-barang yang sudah lewat masanya. Karena kalau enggak, barang-barang ini malah tidak bisa dijual dan malah lebih rugi lagi untuk penjual. Dan tentunya bagi pembeli itu adalah sebuah aktivitas yang sangat seru gitu ya, belanja dengan diskon. Jadi tentunya kita sangat berharap diskon ini bisa tetap dinikmati sama seluruh pengguna kita. Kita berharap pasar yang bisa terjadi di Shopee ini lebih, dan di Indonesia yaitu pasar bebas ya, yang adil, fair untuk semuanya. Tentunya ada beberapa concern yang dinaikkan oleh pemerintah dan juga rekan-rekan tentang diskon yang tidak sehat ya, tapi tentunya itu kita juga akan bekerja sama dengan pemerintah gimana kita menanggulanginya. Tapi saya bisa yakinkan di Shopee kita nggak ada predatory pricing atau semacamnya seperti itu, karena penjual kita tadi itu kebanyakan UMKM, penjual-penjual kecil dan banyak ya, dan tentunya nggak ada yang punya power untuk mengontrol harga pasar seperti itu ya. Jadi kebanyakan diskon adalah strategi marketing untuk meningkatkan penjualan masing-masing, bukan untuk mematikan kompetisi. Itu kayak gimana ya, beauty is in the eye of the beholder gitu ya, kayak indahnya, cantiknya sebuah desain atau enggak tentunya kembali ke para penggunanya ya. Dan di Shopee sendiri untuk desain UI kita, homepage kita itu menggunakan berbagai macam data ya, machine learning, data science, gimana kita lihat perilaku orang mengakses fitur-fitur di Shopee ya. Dan tentunya lebih dari sekedar tadi survei, focus group, kita juga melihat data-data bagaimana mereka berinteraksi dengan aplikasi Shopee, dan bisa dibilang homepage Shopee ini tentunya udah optimal, bukan udah optimal ya, udah dioptimalisasi dari sana. Dan tentunya kalau ada feedback, ada saran dari manapun yang bisa membangun, kita sangat open dan sangat berita-berita seperti ini dengan fair ya, kita paparkan apa aja fakta-faktanya, kita bekerja sama dengan para kementerian, lembaga, public policy, apa sih data sebenarnya yang menggambarkan. Jadi bukan hanya sekedar isu-isu atau cerita-cerita seperti itu ya. Dan kebanyakan narasi-narasi ini atau yang di-share serangan-serangan ini kebanyakan adalah tidak benar ya. Seperti tadi itu, membunuh UMKM, produk asing semua, menjual produk dari asing, itu bisa dibilang tidak benar, karena fokus kita adalah UMKM lokal, UMKM Indonesia. Kita bekerja sama untuk menggerakkan UMKM Indonesia sebagai stakeholder paling penting dari Shopee. Jadi bisa dibilang serangan-serangan ini, berita-berita ini kita harus timpali dengan akal sehat, dengan data-data yang mensupport kebenarannya seperti itu. Tentunya ada juga masukan-masukan yang berarti dari beberapa keluhan pelanggan dan dari masukan dari pemerintah juga, yang tentunya kita bakal kerja bareng dengan mereka supaya kita bisa membenahi dan menjadi lebih baik. Mirip narasinya ya. Contohnya kayak disebutkan kayak ada kurir yang lagi demo, mogok kerja makanya pengiriman jadi terlambat ya. Itu menurut saya itu narasi yang dimainkan seperti itu, karena sebagai faktanya, sebagai datanya, pertama adalah tidak ada demo dari kurir di Shopee. Kedua adalah kalau kurir nggak masuk atau mau masuk, sifat kerja kita adalah sifat kerja kemitraan, jadi memang dari mereka bisa masuk, bisa nggak masuk. Ketiga, dari sisi keterlambatan pengiriman dan segala macamnya, itu bisa dibilang dari sisi SLA kita bukan karena isu-isu demo ini atau yang masuk ini, melainkan ini kita kemarin habis 44, jadi masih banyak backlog dari semua logistik juga. Dan yang terakhir,
adalah tentang kayak tindas kurir seperti itu kan. Bisa dipastikan kalau remunerasi kurir kita, remunerasi mitra kita itu sangat kompetitif ya di pasaran ya dibandingkan bahkan perusahaan-perusahaan logistik lainnya seperti itu. Jadi saya rasa ini banyak cerita yang narasi-narasi lain juga yang mengarah ke sini. Sedangkan bisa dibilang mungkin silent majority masih bekerja dengan baik, masih melakukan pekerjaannya dengan sangat baik mungkin bisa dibilang. Jadi kalau dari sisi harga bayaran itu ya betul ada penyesuaian karena semakin kita berkembang, semakin banyak paket yang bisa di-deliver sama kurir, kita semakin menyesuaikan dengan market rate. Karena mungkin bisa dibilang dulu harga kita jauh lebih tinggi dari market rate. Memang ada penyesuaian dari harga, tapi dari sisi competition sama perusahaan logistik lainnya bisa dibilang harga kurir Shopee sangat kompetitif. Sebagian besar kita masih work from home, WFH. Kita tetap membuka kantor dalam bentuk opt-in untuk para staff-staff kita yang mungkin mau bekerja dari kantor karena tidak sesuai dari rumah karena alasan apapun. Tentunya kita menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat di sini dari sisi social distancing, pemakaian masker, dan juga dari sisi kapasitas kantor yang selalu kita jaga di bawah 25%. Mungkin stance kita pertama adalah kita sangat support dengan gerakan vaksin, dan staff-staff Shopee ini bisa dibilang juga staff garda depan yang memastikan bahwa kurir dan para pekerja kita bisa terus berjalan dengan sehat. Jadinya kita terdaftar, kita sangat support dengan program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri ini. Kita sedang menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah untuk program itu. Dan bukan cuma itu juga, kemarin kita baru meluncurkan pusat vaksinasi Shopee yang di Bandung berbarengan dengan Kemenkes sama Pemkot, menunjukkan gimana kita sangat support ya untuk gerakan vaksinasi ini supaya lebih cepat lagi di seluruh Indonesia. Kita ada di 2 kota sekarang di Indonesia. Kita ada di Jakarta dan kita ada di Jogja. Ya, di Jakarta sendiri kita ada 3 kantor, ya, semuanya di sekitar sini, di daerah SCBD, daerah Kuningan. Ya. Untuk keseluruhan karyawan, mungkin kita ada lebih dari 8.000 karyawan ya yang bekerja secara tetap mungkin. Angkanya saya kurang tahu pastinya. Nah, tapi tentunya kalau kita lihat dari sisi impact ke pekerja di seluruh Indonesia, termasuk UMKM kita, bagaimana mereka mempekerjakan pekerjanya, termasuk kurir-kurir logistik yang kita kerjasama bareng, JNT, JNE, dan lain-lain. Tentunya itu mencakup sangat banyak ya dari sisi impact ke manpower dan lapangan kerja yang kita buat gitu untuk Indonesia. Ya, kita selalu membuka lowongan pekerjaan di Shopee. Dengan banyak sekali range-nya dari entry level sampai management level sampai senior level, semua bisa dicari dan ditemukan di website kita careershopee.co.id. Semoga teman-teman yang berminat untuk bergabung ke dalam industri e-commerce, industri teknologi digital bisa bergabung sama Shopee dan kita bersama-sama bisa membuat impact yang lebih banyak lagi untuk UMKM di Indonesia.